Sendok yang hilang di pagi yang terlalu tenang. Pagi itu, kafe kecil bernama Teras 7 di pinggiran kota Purwana beraroma khas roti mentega dan kopi hitam. Kafe yang berdiri di pojok jalan tua itu dimiliki oleh Nara, perempuan parubaya yang dikenal ramah namun pendiam. Setiap sendok di dapurnya selalu berpasangan rapi, seperti sesuatu yang ia jaga dengan disiplin yang aneh bagi sebuah kafe kecil. Namun hari itu, satu sendok hilang. Hanya satu. Tapi bagi Nara, itu bukan sekadar kehilangan. Kafe itu baru saja dibuka saat Raffi Ardana, seorang mantan penyidik kriminal yang kini bekerja sebagai penulis kolom, kota dan kejadian kecilnya, datang untuk menulis tentang kehidupan pagi di kafe tradisional. Rambutnya sudah sedikit beruban, matanya tenang tapi lelah. Ia tak mencari kasus, hanya secangkir kopi dan ketenangan. Tapi entah kenapa, pagi itu malah menyeretnya kembali ke kebiasaan lamanya, memperhatikan hal-hal kecil yang tidak pada tempatnya. Nara terlihat gelisah di balik meja kasir. Ia menatap rak dapur dengan ekspresi yang bagi orang biasa mungkin tak berarti apa-apa. Namun bagi Raffi, itu tanda seseorang sedang menimbang sesuatu, bukan sekadar kehilangan benda, tapi kehilangan makna dari benda itu. Ia bertanya ringan, "Semuanya baik, Bu Nara?" Nara hanya tersenyum tipis. "Hanya, ada sendok yang hilang. Mungkin saya terlalu pelupa." Tapi Raffi tahu, nada itu bukan nada lupa. Itu nada seseorang yang tahu sesuatu tak semestinya terjadi. Ia memperhatikan dapur dari jauh. Setiap cangkir porselen tertata rapi, setiap piring berurutan berdasarkan ukuran. Hanya satu celah di rak, tempat sendok logam berukir bunga teratai, yang berbeda dari set lainnya. Raffi ingat pernah membaca tentang benda itu di sebuah artikel lama. Sendok itu buatan tangan suaminya yang sudah meninggal dalam kebakaran 6 tahun lalu, yang merenggut hampir seluruh bangunan lama kafe itu. Nara menyelamatkan hanya beberapa peralatan logam, katanya. Dan satu di antaranya adalah sendok itu. Jadi ini bukan sekadar kehilangan sendok. Saat pengunjung mulai berdatangan, Raffi menyingkir ke pojok jendela besar dan mulai mencatat di bukunya. Ia mencatat siapa yang datang lebih awal, siapa yang keluar tanpa menoleh. Ada seorang mahasiswa yang duduk menulis tesisnya, pasangan muda yang tampak sibuk dengan ponsel masing-masing, dan seorang tukang reparasi yang masuk hanya untuk mengantar tagihan servis mesin kopi minggu lalu. Tak ada yang mencurigakan, kecuali satu hal. Sendok itu terakhir terlihat kemarin sore, saat Nara membuat teh untuk seseorang yang datang bukan sebagai pelanggan. Ia menyebutnya, tamu lama. Malamnya, setelah kafe tutup, Raffi duduk di luar bersama Nara. Ia tak langsung bertanya, hanya menunggu. Kadang, yang hilang bukan cuma benda, tapi keinginan seseorang untuk menceritakan mengapa itu bisa hilang. "Dia datang kemarin sore," kata Nara pelan, "minta dibuatkan teh, seperti dulu. Duduk di kursi yang sama, memandangi hujan. Tapi setelah dia pergi, sendok itu tidak ada lagi." Raffi diam. "Siapa dia?" "Orang yang dulu ikut membangun kafe ini bersama suami saya," jawab Nara. "Kami tak pernah berbicara sejak kebakaran itu." Hujan mulai turun, membasahi papan nama kafe yang mulai lapuk. Raffi menatap ke dalam ruangan, pada rak sendok yang kini punya ruang kosong di baris tengah. Dalam keheningan itu, ia tahu satu hal. Hilangnya sendok bukan tentang pencurian. Ini tentang seseorang yang datang membawa masa lalu, dan pergi membawa sesuatu yang belum selesai. Keesokan harinya, Raffi memutuskan untuk menyelidiki, bukan demi laporan, tapi demi rasa ingin tahu yang tumbuh kembali dalam dirinya. Ia mulai dengan hal sederhana, jejak teh yang tak habis diminum di meja belakang, cangkir dengan bekas sidik jari samar, dan serpihan gula di sisi kanan piring kecil. Dari semua itu, hanya satu hal yang aneh. Teh itu bukan jenis yang dijual di kafe Nara. Itu jenis teh impor yang dulu disukai suaminya. Raffi menutup bukunya, memandangi rak sendok kosong itu lagi, dan bergumam lirih. Sendok itu tidak dicuri. Ia dipulangkan.
Tapi kemana, dan untuk alasan apa? Itu yang akan menjadi awal dari penyelidikan kecil yang tak pernah ia rencanakan. Sebuah penyelidikan yang akan membuka rahasia masa lalu Nara, rahasia tentang kebakaran 6 tahun lalu, dan seseorang yang tak pernah benar-benar pergi. Dan disitulah cerita ini dimulai, dari satu sendok yang tak pernah kembali ke dapur, dan cerita yang diam-diam ia bawa pergi. Teh yang tak pernah dingin di meja itu. Pagi berikutnya, kafe teras 7 tampak seperti biasa. Aroma roti panggang menyebar, musik lembut mengalun dari radio tua, dan sinar matahari jatuh lewat jendela besar yang sedikit berdebu. Tapi di tengah kehangatan itu, meja nomor 7 menyimpan sesuatu yang ganjil, cangkir teh yang tak pernah dingin. Raffi datang lebih pagi dari biasanya. Ia membawa buku catatan kecil dan secangkir kopi hitam yang baru saja diseduh sendiri oleh Nara. Namun perhatiannya bukan pada kopi itu, melainkan pada meja di pojok yang kemarin digunakan oleh tamu lama. Meja itu masih sama. 2 kursi saling berhadapan, bekas noda teh ditaplak, dan sendok kecil yang semestinya ada di sana, tak pernah kembali. Nara memperhatikan dari balik konter. Kau menatap meja itu terus, Raffi. Ya, jawab Raffi tenang. Aku hanya heran, kenapa noda tehnya masih segar. Kau belum sempat membersihkannya. Nara ragu menjawab. Sudah. Tapi setiap pagi, noda itu muncul lagi. Sama persis. Di titik yang sama. Raffi terdiam sejenak, bukan karena percaya hal aneh, tapi karena tahu ada pola yang belum terpecahkan. Ia memeriksa meja itu lebih dekat. Taplaknya diganti, tapi bekas teh masih membentuk lingkar samar, seolah ada yang meletakkan cangkir hangat di tempat yang sama setiap hari. Ia menempelkan telapak tangannya di permukaan kayu. Masih hangat, padahal belum ada yang duduk di sana pagi itu. Ia menatap sekeliling. Jendela tertutup, pintu baru saja dibuka, dan dapur masih sepi. Tak ada tanda siapapun datang lebih dulu. Hanya aroma teh melati yang samar-samar tercium. Teh yang tidak dijual di kafe itu. Raffi mulai bertanya lebih dalam. Ia memeriksa catatan pesanan Nara dari minggu lalu. Nama pelanggan terakhir di meja 7 tercatat hanya sebagai L. Tak ada nomor telepon, tak ada tanda tangan. Tapi Raffi menemukan hal lain. Di buku tamu lama yang Nara simpan di laci bawah kasir, ada nama yang sama, L. Darmawan. Dicatat 6 tahun lalu, tepat seminggu sebelum kebakaran yang menghancurkan sebagian besar kafe. Nama itu adalah Lukman Darmawan, sahabat sekaligus rekan suami Nara dalam membangun kafe ini. Ia hilang setelah kebakaran, tanpa kabar, tanpa jejak. Raffi kembali menatap meja itu. Jika teh melati itu benar diseduh kemarin oleh tamu lama, berarti seseorang dengan pengetahuan tentang masa lalu kafe ini datang kembali, bukan untuk bernostalgia, tapi mungkin untuk menyampaikan sesuatu. Hari berikutnya, Raffi memutuskan tinggal di kafe sampai tutup. Ia duduk di meja dekat jendela, menunggu siapapun yang mungkin datang ke meja 7. Lampu gantung di atas meja itu berayun pelan, menimbulkan bayangan lembut di dinding. Waktu bergerak lambat, sampai akhirnya seseorang datang. Pria berjaket denim, berusia sekitar 50, rambut sedikit memutih. Ia masuk pelan, menyapa Nara tanpa suara, lalu duduk di meja 7, dengan gerakan seperti sudah sangat akrab dengan tempat itu. Nara menatapnya lama, lalu berbalik tanpa sepatah kata. Ia membuatkan teh tanpa diminta. Raffi memperhatikan dari jauh. Teh melati. Diseduh tanpa ragu. Pria itu tidak meneguk tehnya langsung. Ia menatap cangkir itu lama, seperti berbicara pada seseorang yang tak ada di hadapannya. Setelah beberapa menit, ia menaruh sesuatu di meja, sebuah kertas kecil yang dilipat 2 kali, lalu berdiri dan keluar begitu saja. Raffi segera menghampiri meja itu. Cangkirnya masih hangat, belum diminum, dan di bawahnya ada bekas lingkar teh yang sempurna. Ia mengambil kertas itu perlahan. Di dalamnya hanya tertulis kalimat pendek dengan tulisan tangan rapih. Aku hanya mengembalikan yang dulu kupinjam,
bukan yang kubakar. Raffi menatap Nara, yang kini berdiri di dekat konter dengan wajah pucat. Dia kembali? Tanya Raffi. Nara menelan ludah. Lukman? Suaranya nyaris tak terdengar. Dia? Masih hidup. Raffi tidak menjawab. Ia hanya melihat ke arah dapur, di mana panci air mendidih pelan, mengeluarkan uap yang menempel di jendela kaca. Ia melihat ke arah rak, dan di sana, di antara deretan peralatan logam mengilap, sendok itu sudah kembali. Diletakkan rapi, bersih, seolah baru dicuci, di tempatnya semula. Tapi ada sesuatu yang berubah. Di ujung sendok itu terdapat goresan baru, tipis tapi jelas. Raffi menyorotinya di bawah cahaya lampu dan membaca ukiran halus itu. Bukan nama, bukan tanggal, hanya 3 huruf. TJL. Raffi menulisnya di bukunya, mencoba mengingat apakah itu inisial seseorang. Tapi tak ada yang cocok dalam catatan masa lalu kafe. Ia tahu satu hal, pria itu meninggalkan lebih dari sekadar sendok. Ia meninggalkan tanda, semacam pesan tersembunyi yang hanya akan bermakna bila kisah lama kebakaran itu diungkap kembali. Malam semakin larut. Nara menutup kafe lebih awal. Sementara Raffi duduk di luar, memandangi lampu-lampu jalan yang mulai padam satu persatu. Di tangannya, ia memegang kertas bertuliskan pesan itu dan menatap meja 7 yang kini kosong lagi. Cangkir teh masih di sana. Dan entah kenapa, ketika Raffi mendekat untuk mengambilnya, teh itu masih hangat. Meski pria itu telah pergi hampir 1 jam lalu. Dan di malam itu, Raffi tahu. Perjalanan mencari kebenaran belum selesai. Sebuah masa lalu sedang mengetuk pintu kembali, dimulai dari secangkir teh yang tak pernah dingin di meja itu. Inisial di ujung sendok. Hujan sore itu turun perlahan di kota Purwana, seperti tirai lembut yang menutup segala suara. Raffi duduk di pojok kafe yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Kafe teras 7 seakan memeluk rahasianya lebih erat, terutama setelah sendok itu kembali ke tempatnya, dengan ukiran baru di ujungnya, TJL. Ia menatap goresan itu di bawah cahaya lampu meja. Goresannya terlalu rapi untuk kebetulan. Huruf-huruf itu diukir dengan tangan yang tahu betul bagaimana menjaga presisi, mungkin dengan alat kecil seperti pahat logam. Itu bukan sekadar inisial. Itu pesan. Nara belum banyak bicara sejak kejadian malam itu. Ia hanya bilang bahwa Lukman, sahabat mendiang suaminya, dulunya sering memberi tanda di benda-benda milik mereka. Dia suka menyembunyikan pesan dalam hal-hal kecil, kata Nara lirih. Katanya, kalau suatu hari ia tak bisa bicara jujur, benda-benda itu akan bicara untuknya. Raffi menuliskan catatan kecil di bukunya. TJL, 3 huruf, bisa jadi nama, tempat, atau kode. Hubungannya dengan kebakaran 6 tahun lalu, ia kembali memutar ingatan. Dalam arsip berita lama, kebakaran di teras 7 disimpulkan sebagai kecelakaan listrik. Tapi Raffi ingat detail lain yang dulu tak banyak diberitakan. Seorang pekerja baru hilang malam itu, namanya Tegar Jalu Lesmana. Inisial yang sama. TJL. Raffi merasa darahnya berdesir pelan. Apakah ukiran di sendok itu bukan tanda dari Lukman, tapi peringatan? Atau pengakuan? Ia memutuskan menyelidiki. Sore itu ia mengunjungi bengkel las cahaya, tempat Lukman dulu bekerja setelah kebakaran. Pemilik bengkel, pria tua bernama Pak Wiryo, mengenalnya dari dulu. Ketika Raffi menunjukkan foto sendok dengan ukiran itu, wajah Pak Wiryo berubah serius. Ukiran itu bukan tangan Lukman, katanya. Terlalu halus untuk kerjaan dia. Tapi aku tahu siapa yang bisa bikin tanda sekecil itu. Siapa? Tegar. Anak magang dulu yang hilang malam kebakaran. Raffi mendengarkan dengan seksama. Menurut Wiryo, Tegar adalah pemuda jujur dan teliti. Tapi seminggu sebelum kebakaran, ia bertengkar dengan Lukman di depan bengkel. Entah soal uang, atau soal kafe itu, lanjut Wiryo. Aku hanya dengar Tegar bilang, aku tidak mau menandatangani sesuatu yang bukan milikku.
Kata-kata itu menggantung lama di kepala Raffi sepanjang perjalanan pulang. Sesuatu yang bukan milikku. Apa yang dimaksud Tegar? Apakah ia tahu sesuatu tentang kepemilikan kafe itu? Atau tentang kebakaran yang merenggut nyawa suami Nara? Malamnya, Raffi kembali ke kafe. Nara sudah menutup setengah tirai jendela, tapi lampu dapur masih menyala. Ia duduk di meja 7, tempat semua hal dimulai. Di hadapannya, cangkir teh melati sudah disiapkan, tapi kali ini tanpa sendok. Lukman belum datang lagi? Tanya Raffi. Nara menggeleng. Sejak hari itu, tidak ada kabar. Tapi seseorang menelpon pagi tadi. Suara laki-laki. Hanya bilang satu kalimat. Kalau kau ingin tahu apa yang benar-benar terbakar malam itu, lihat di bawah lantai 7. Lalu menutup telepon. Raffi tertegun. Lantai 7? Tapi kafe ini hanya satu lantai. Ia berdiri dan memeriksa papan nama kayu tua di depan kafe, teras 7. Bukan lantai 7, tapi 7, mungkin merujuk ke meja nomor 7. Tempat teh melati selalu diseduh. Ia segera kembali ke dalam, dan bersama Nara, mereka menggeser meja itu pelan. Lantai di bawahnya agak berbeda. Papan kayunya sedikit lebih tua dan longgar di salah satu sisi. Raffi mencongkelnya dengan pisau kecil, dan dari celah itu keluar debu serta aroma kayu lama yang hangus. Di bawah lantai kayu itu, ada kotak logam kecil, sudah berkarat tapi masih utuh. Raffi membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa kertas terbakar setengah, lembar tanda tangan perjanjian, dan satu foto lama. Nara, suaminya Ardian, Lukman, dan seorang pemuda di belakang, Tegar. Namun yang menarik perhatian Raffi adalah lembar kontrak di atasnya. Perjanjian penyerahan kepemilikan kafe teras 7, atas nama Ardian Lukman Darmawan. Di pojok kanan bawah, tanda tangan Tegar tergores samar dengan catatan kecil. Saya menolak menandatangani revisi tanpa izin Ardian. Raffi memejamkan mata, menyatukan potongan ingatan. Kebakaran itu bukan kecelakaan. Ada sesuatu yang terjadi malam itu. Sesuatu yang membuat Tegar menghilang, Ardian meninggal, dan Lukman lenyap bertahun-tahun sebelum akhirnya muncul lagi. Ia menatap Nara yang kini menggenggam foto lamanya erat-erat. Air mata menetes pelan di ujung matanya. Mereka bertiga, bersahabat, ucapnya. Kafe ini dibangun dengan impian kecil. Tapi setelah Ardian meninggal, aku tak pernah tahu siapa yang benar-benar masih setia pada impian itu. Raffi menatap sendok dengan ukiran TJL. Mungkin itu bukan pesan dari Lukman. Mungkin itu pesan terakhir dari Tegar. Seseorang yang mencoba memperingatkan, tapi tak sempat bicara. Ia menulis dalam bukunya. Kebenaran sering bersembunyi dalam hal-hal kecil. Seperti sendok, yang hanya memantulkan apapun yang didekatinya. Tapi cerminan itu kadang menunjukkan wajah yang tidak ingin kita lihat. Malam semakin larut. Kafe sudah gelap, hanya cahaya dari jalan memantul di kaca jendela. Raffi memandangi meja 7 sekali lagi, lalu berkata pelan, "Besok aku akan cari Lukman. Tapi jika Tegar memang meninggalkan pesan, aku harus tahu apa yang ia coba selamatkan dari api itu." Nara menatapnya. Dan kalau Lukman bukan yang bersalah? Raffi menatap keluar, ke arah hujan yang belum reda. Maka sendok itu tak pernah kembali untuk menuduh, tapi untuk menuntun. Ia berdiri, meninggalkan kafe dengan langkah pelan. Di luar, hujan berhenti sesaat. Angin malam membawa aroma teh melati samar, entah dari mana. Dan untuk pertama kalinya, Raffi merasa, kasus ini bukan tentang kehilangan benda, melainkan pengakuan yang tertunda 6 tahun lamanya. Lukman yang akhirnya muncul di tengah hujan. Langit sore di Purwana tampak berat, bukan hanya karena hujan yang menggantung, tapi karena sesuatu di udara terasa menunggu pecah. Raffi Ardana berdiri di bawah payung hitam di depan kafe teras 7, menatap jalanan basah yang memantulkan lampu oranye dari ruko seberang. Hari itu, tepat pukul 6, seseorang menelponnya tanpa menyebut nama.
Suara serak di ujung telepon hanya berkata, "Kalau kau ingin tahu siapa yang benar-benar terbakar malam itu, datanglah ke jembatan tua di belakang pabrik jam 7." Nada suara itu parau, namun tenang. Dan Raffi tahu, itu Lukman. Hujan turun semakin deras ketika Raffi tiba di jembatan tua. Lampu jalan berkedip, sebagian padam. Di bawah jembatan, air sungai mengalir deras, membawa serpihan daun dan plastik. Di sisi kanan jembatan, seseorang berdiri dengan payung rusak di tangannya, jaket denim basah, wajah tertutup bayangan. Lukman Darmawan. Orang yang 6 tahun lalu menghilang tanpa jejak. Orang yang baru-baru ini mengembalikan sendok itu. Raffi mendekat tanpa bicara. Lukman menunduk, seolah menimbang apakah ia siap berbicara setelah sekian lama memendam. "Sendok itu sudah kembali ke tempatnya," kata Raffi akhirnya. "Tapi kau tahu, itu bukan sekadar logam. Itu pesan." Lukman mengangkat wajahnya pelan. Garis-garis usia tampak jelas, dan matanya merah, bukan karena marah, tapi karena terlalu lama menahan penyesalan. "Kalau kau menemukan inisial itu," katanya serak, "berarti kau juga tahu nama Tegar Jalu Lesmana." Raffi mengangguk. "Dia hilang malam kebakaran." "Tidak," kata Lukman, suaranya lirih namun jelas. "Dia tidak hilang. Dia ada di sana." Hening. Hanya suara hujan yang jatuh di permukaan logam jembatan. Lukman menarik napas panjang. "Malam itu aku dan Ardian bertengkar tentang kontrak kepemilikan. Aku ingin memperluas kafe, menarik investor. Tapi Ardian menolak. Ia ingin tetap sederhana, tetap jujur pada cita rasa awal. Tegar, yang jadi saksi, menolak menandatangani revisi yang kubuat diam-diam. Ia bilang, kalau aku memaksa, ia akan bilang pada Nara." Tatapan Lukman kosong. "Aku marah. Bodoh. Aku tinggal di dapur, menyulut rokok, menaruhnya di atas meja kerja. Ketika aku keluar, percikan api itu menyambar kain minyak goreng. Dalam hitungan menit, api menyebar. Aku berlari keluar, tapi Ardian dan Tegar masih di dalam. Aku kembali untuk menolong, tapi sudah terlambat." Raffi tak segera bicara. Hujan memantul di permukaan sungai, menciptakan gema samar yang terasa seperti peringatan. "Jadi kebakaran itu kecelakaan?" Lukman menunduk. "Ya. Tapi aku pengecut. Aku kabur. Aku biarkan semua mengira aku ikut hilang. Aku tak sanggup melihat Nara. Tak sanggup menatap kafe itu lagi." Ia menggenggam sesuatu dari saku jaketnya. Sendok logam berukir bunga teratai, kembar dari yang kini ada di kafe. "Aku buat 2, katanya. 1 untuk Ardian, 1 untukku. Setelah bertahun-tahun, aku kembali hanya untuk mengembalikannya. Tapi sebelum pergi, aku ingin ia tahu bahwa aku menyesal." Raffi menatapnya lama. "Kau tahu Nara masih menunggu jawaban?" Lukman mengangguk, wajahnya menegang. "Aku tahu. Karena aku juga menunggu hari di mana aku bisa berhenti bersembunyi." Mereka kembali ke kafe malam itu. Hujan belum reda, tapi Nara sudah menyalakan lampu teras, seolah tahu seseorang akan datang. Ketika Lukman muncul di ambang pintu, Nara mematung. Air mata langsung mengalir tanpa kata. Ia tak marah, tak menjerit. Hanya menatap, lama sekali, seperti sedang mencari sosok suaminya di wajah sahabat lama itu. Lukman berdiri di tengah ruangan, menggenggam sendok kembar itu. "Aku yang menyalakan apinya, Nara," katanya perlahan. "Tapi bukan untuk membunuh siapapun. Aku bodoh. Aku biarkan amarahku menghanguskan segalanya." Nara menarik kursi, duduk, lalu memandang meja 7. Meja yang selama ini tak pernah benar-benar dingin. "Aku tahu," katanya pelan. "Setiap malam aku dengar langkah di luar jendela. Aku tahu kau belum pergi jauh." Raffi menatap keduanya. Tak ada lagi yang perlu ia tanyakan malam itu. Kebenaran, kadang,
Tidak datang dalam bentuk pengakuan keras, tapi lewat kesediaan seseorang untuk kembali ke tempat yang paling menyakitkan. Nara mengambil sendok dari tangan Lukman, meletakkannya di atas meja 7. Kini, kedua sendok kembar itu berdampingan, seperti dua sisi cerita yang akhirnya bersatu. Sekarang, semuanya sudah lengkap, katanya. Yang hilang, sudah pulang. Lukman menunduk, menahan tangis. Aku akan pergi lagi besok, ke kota lain. Aku sudah menulis semuanya dalam surat untukmu, termasuk nama Tegar. Bagaimana aku ingin keluarganya tahu bahwa ia meninggal bukan karena kesalahan sendiri. Nara hanya mengangguk. Pergilah dengan tenang. Tapi jangan bawa rasa bersalah itu. Bawalah cerita yang dulu tak sempat selesai. Malam itu, setelah Lukman pergi, Raffi duduk sendiri di kafe yang kini senyap. Ia menatap meja 7, dua sendok kembar berkilau lembut di bawah cahaya lampu gantung. Teh melati masih mengepulkan uap tipis, seolah menolak mendingin. Ia menulis dalam buku catatannya. Beberapa kebenaran tidak menuntut hukuman. Hanya pengakuan yang datang terlambat, tapi tetap berarti karena akhirnya diucapkan. Ketika ia menutup buku, hujan berhenti. Udara malam terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak kasus itu dimulai, Raffi merasa kafe ini bukan lagi tempat yang menyimpan rahasia, tapi tempat yang mengembalikan kejujuran yang sempat hilang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Karena setiap kejujuran yang ditemukan, selalu meninggalkan bayangan baru. Dan bayangan itu sedang menunggunya di tempat lain. Sendok yang terakhir ditinggalkan di meja 7. Pagi di kafe teras 7 terasa berbeda. Udara lebih ringan, cahaya matahari menembus jendela besar tanpa halangan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nara membuka tirai sepenuhnya. Tak ada lagi bayangan yang disembunyikan di sudut ruangan. Tak ada lagi kursi yang ditinggalkan kosong dengan alasan kenangan. Raffi datang seperti biasa, tapi pagi ini tanpa buku catatan di tangannya. Ia hanya ingin menikmati kopi dan suasana yang akhirnya terasa damai. Di rak dapur, dua sendok kembar berukir bunga teratai diletakkan berdampingan di atas kain putih bersih. Mereka seperti dua kisah yang sudah selesai, yang satu dulu pergi membawa beban, dan yang satu menunggu dengan sabar sampai beban itu kembali pulang. Namun pagi yang damai itu membawa satu kejutan kecil. Di meja 7, meja yang selalu menjadi pusat dari semua misteri, ada secarik amplop putih tanpa nama. Nara menemukannya saat membuka kafe. Di dalamnya hanya ada satu sendok lagi. Bukan dua, bukan yang lama, tapi sendok baru, lebih sederhana, tanpa ukiran bunga. Di gagangnya hanya ada satu ukiran kecil. Untuk yang bertahan. Nara terdiam. Ia tahu itu dari siapa. Lukman telah menepati janjinya, meninggalkan sesuatu, bukan untuk diingat, tapi untuk menandai akhir penyesalannya. Raffi mengambil sendok itu, memutar pelan di bawah cahaya pagi. Logam baru, katanya. Belum pernah digunakan. Tapi dibentuk dengan cara yang sama seperti dua sendok sebelumnya. Artinya, Lukman tak meninggalkan masa lalunya begitu saja. Ia memperbaikinya. Nara tersenyum tipis. Kali ini, aku ingin sendok itu dipakai, bukan disimpan. Ia mengambil cangkir teh melati, menaruh sendok itu di dalamnya, dan meletakkannya di meja 7. Uap tipis naik, memantulkan cahaya yang jatuh dari jendela. Untuk pertama kalinya, teh di meja itu benar-benar dibiarkan dingin, bukan karena dilupakan, tapi karena sudah tidak perlu dijaga lagi. Beberapa minggu kemudian, artikel Raffi terbit di kolom Kota dan Kejadian Kecilnya. Judulnya sederhana, tentang sebuah kafe, dua sendok, dan satu maaf yang datang di tengah hujan. Tulisan itu tidak menyebut nama siapapun. Ia tidak menceritakan kebakaran atau rasa bersalah. Hanya kisah tentang orang-orang yang pernah kehilangan arah dan akhirnya menemukan jalan pulang, bukan lewat petunjuk besar,
tapi lewat benda kecil yang setia menyimpan makna. Kafe Teras 7 mulai ramai kembali. Pelanggan baru datang, tertarik oleh tulisan Raffi, tanpa tahu kisah di balik meja 7 yang kini jadi spot favorit. Setiap kali ada yang duduk di sana, Nara selalu menyajikan teh melati dengan sendok baru itu. Sendok, untuk yang bertahan. Ia melakukannya dengan senyum tenang, seolah tahu bahwa setiap orang yang duduk di meja itu membawa kisahnya sendiri. Raffi sesekali datang, duduk di pojok dekat jendela. Ia tidak lagi membawa buku catatan, tapi tetap memperhatikan setiap detail kecil. Cara Nara melipat serbet, cara sinar pagi menyentuh rak sendok, cara teh melati perlahan kehilangan asapnya. Ia menulis di benaknya kalimat penutup, bukan untuk koran, tapi untuk dirinya sendiri. Dalam setiap kehilangan, selalu ada yang tertinggal. Kadang bukan orangnya, bukan bendanya, tapi kesempatan untuk memaafkan. Suatu sore, menjelang hujan pertama setelah musim panas, Nara menemukan Raffi duduk di meja 7, menatap cangkir teh yang belum diminum. "Kau tampak seperti orang yang menunggu sesuatu," katanya lembut. Raffi tersenyum. "Mungkin. Atau mungkin aku hanya ingin memastikan teh ini tetap dingin, seperti yang seharusnya." Nara tertawa kecil. "Dingin bukan berarti terlambat, Raff. Dingin kadang tanda bahwa waktu sudah bekerja dengan baik." Mereka terdiam sejenak. Di luar, hujan mulai turun, pelan, nyaris seperti bisikan. Dan entah mengapa, Raffi merasa semua suara di kafe itu menjadi lebih jernih. Denting sendok, uap air, bahkan suara langkah pelanggan yang datang dan pergi. Semua terasa hidup, seimbang, selesai. Ia menatap meja 7 sekali lagi. Di sana, sendok terakhir, yang tanpa ukiran bunga, tapi dengan tulisan, "Untuk yang bertahan," bersinar lembut di antara cahaya hujan. Ia tahu, benda itu kini bukan lagi saksi masa lalu, melainkan simbol sederhana tentang apa yang tersisa setelah semuanya terbakar, keberanian untuk memulai kembali. Menjelang malam, Raffi berjalan keluar dari kafe. Hujan berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Ia menatap papan nama kafe, Teras 7, yang kini dicat ulang. Huruf-hurufnya bersih, tapi masih menyimpan nuansa lama. Di bawah papan itu, Nara menempelkan kertas kecil dengan tulisan tangan. Tempat di mana sesuatu yang pernah hilang, akhirnya pulang. Raffi membaca kalimat itu dengan senyum kecil. Ia menyalakan rokok, lalu memadamkannya lagi sebelum bara menyentuh ujungnya. Ia menatap langit, mengingat api 6 tahun lalu yang mengubah segalanya, dan berkata pelan pada dirinya sendiri. Beberapa api memusnahkan. Tapi ada api yang membuat kita mengingat siapa yang seharusnya kita jaga. Ia melangkah pergi, meninggalkan kafe yang perlahan menutup tirainya. Dan di dalam, di meja 7 yang kini sepi, hanya tersisa satu cangkir teh melati, sendok terakhir di dalamnya, dan uap tipis yang akhirnya benar-benar hilang. Bersama semua rahasia yang telah menemukan tempatnya masing-masing.